kita berjumpa dalam program kita bersama membangun iman. Tema kita hari ini adalah iman yang mendatangkan mujizat. Kita bisa belajar bersama di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang mujizat, maka sangat dirindukan oleh setiap anak-anak Tuhan, bahkan setiap insan manusia. Sama halnya seperti Bartimeus yang kita baca hari ini, bahwa dia sangat merindukan mujizat Tuhan. Kita baca ketika Tuhan Yesus sedang berada di kota Yeriko dan keluar dari kota Yeriko bersama dengan murid-muridnya, di mana bacaan kita hari ini bahwa ada seorang yang buta yang duduk di pinggir jalan meminta-minta, yaitu Bartimeus. Lalu ketika Tuhan Yesus sedang lewat, lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Bukan hanya satu kali tapi berkali-kali, sehingga ia ditegur. Bahkan lebih keras lagi ia dihardik supaya ia diam. Tetapi Alkitab berkata hari ini bahwa dia semakin keras berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Kenapa saudaraku? Karena dia percaya bahwa hanya Yesus yang bisa melakukan mujizat di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema kita hari ini adalah iman yang mendatangkan mujizat. Pertanyaannya adalah, apa ciri-ciri iman yang mendatangkan mujizat? Yang pertama adalah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, Sang Penyembuh. Tentunya percaya bukan hanya sekedar ungkapan belaka, tetapi yakin penuh bahwa hanya Yesuslah penyembuh itu sesungguhnya. Inilah yang diyakini oleh Bartimeus. Maka ketika ia ditegur supaya ia diam, ia semakin keras berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka Alkitab berkata bahwa lewat seruannya itu, Tuhan Yesus pun juga mendengarkan seruannya itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Atau sudah berapa lama kita berdoa kepada Tuhan, memiliki pergumulan pribadi, kita berseru kepada Tuhan, dan sudah berapa banyak seruan kita yang kita anggap Tuhan belum mendengarkannya. Dengarkan baik-baik, bukan Tuhan tidak mendengarkannya, tetapi Tuhan akan menunggu waktu. Tuhan mau melihat sampai kapan iman kita kepada Tuhan. Apakah kita masih percaya sungguh-sungguh kepada Dia ketika kita berseru lalu Dia seolah-olah tidak mendengar? Namun Tuhan akan memberikan jawabannya. Tuhan akan mendengarkan setiap doa kita ketika kita akan berseru semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua adalah, apa ciri iman yang mendatangkan mujizat? Yang kedua adalah tidak menyerah. Bartimeus tidak menyerah ketika ia ditegur supaya ia diam. Alkitab berkata ia semakin ditegur, ia semakin keras ia berteriak kepada Tuhan Yesus. Mungkin dalam kehidupan kita, dalam mengeringi Tuhan Yesus, dalam kita menantikan mujizat Tuhan, ada banyak hal yang terkadang membuat iman kita goyah. Lewat masalah persoalan, mungkin lewat suami atau istri, anak atau anak-anak kita. Tetapi perlu kita ketahui firman Tuhan datang hari ini, jangan menyerah. Berharap terus kepada Tuhan sembari menanti pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Yang ketiga, apa ciri iman yang mendatangkan mujizat? Yang ketiga adalah hanya Tuhan saja yang menjadi tujuan hidup. Hanya Tuhan saja yang menjadi tujuan hidup. Itulah yang membuat Bartimeus bisa mengalami mujizat. Ia sudah sekian lama mendengarkan berita tentang Yesus. Meskipun matanya buta,
tetapi telinganya tetap berarah kepada kebenaran, yaitu tentang berita tentang Yesus. Sehingga dalam hatinya dia rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Hatinya hanya tertuju kepada Tuhan. Kapan saya bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus, Sang Pembuat mujizat? Alkitab berkata, Bartimeus akhirnya bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus karena hatinya selalu merindukan akan kehadiran Tuhan Yesus. Alkitab berkata bahwa ketika Tuhan Yesus keluar dari kota Yeriko, apakah Tuhan Yesus tidak tahu tentang apa yang sedang dibutuhkan Bartimeus? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa Bartimeus selama ini telah menantikan akan kedatangan Tuhan? Tuhan Yesus tahu. Lalu kenapa Tuhan Yesus tidak langsung menghampiri Bartimeus sehingga dia harus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dengarkan baik-baik, bukan Tuhan Yesus sengaja, tetapi Tuhan Yesus ingin mau sampaikan kepada kita bahwa ia senang namanya diserukan setiap saat. Sudah berapa lama kali engkau berseru kepada Tuhan? 1 kali kah? 2 kali kah? Berseru terus kepada Tuhan. Yakin dan percaya mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupanmu. Mungkin engkau sedang berusaha, punya usaha apapun juga itu, bekerja dimanapun juga. Setiap hari ketika engkau memulai usahamu, berdoa, Tuhan Yesus hadirlah dalam usahaku. Tolong usahaku, tolong rumah tanggaku. Dan bukan hanya 1 kali saja, setiap hari engkau bangun itu, percaya mujizat Tuhan akan menjadi bagianmu. Yang keempat adalah apa ciri iman yang mendatangkan mujizat? Yang keempat adalah tidak menyerah terhadap masalah. Masalah yang dihadapi Bartimeus bukan hanyalah karena buta, tetapi masalah yang paling serius adalah dikucilkan, karena dia dianggap orang yang dikutuk atau orang yang berdosa. Itu adalah masalah utama yang dihadapi oleh Bartimeus. Tetapi itu tidak membuat dia patah semangat untuk percaya kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak pernah menyerah terhadap masalah yang dia hadapi. Tetapi dia hanya memandang kepada Yesus, Sang Pembuat mujizat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa masalah persoalan saudaraku, tetapi percaya Tuhan Yesus jauh lebih mengetahui pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia akan menolongmu kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tidak menyia-nyiakan waktu. Orang yang memiliki iman yang mendatangkan mujizat adalah orang yang tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada. Dia selalu memanfaatkan setiap waktu dan keadaan untuk berseru kepada nama Tuhan. Ketika Bartimeus mendengar Tuhan Yesus sedang lewat, ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu ketika itu Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, panggillah ia kemari. Lalu ketika Bartimeus datang, Tuhan Yesus berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Bartimeus berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita setia menanti akan pertolongan Tuhan, Dia akan datang kepada kita dalam doa-doa kita. Lewat doa-doa kita dia bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Saudaraku yang dikasihi, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Kalau Bartimeus saja ia tolong, ia menyembuhkannya, apalagi kita, anak-anaknya, biji matanya. Percaya saja, mujizat Tuhan masih ada. Dia akan melakukannya bagi setiap orang yang percaya sungguh-sungguh kepadanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.